Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan setelah kita libur Lebaran. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita isi dengan daring. Jadi saya akan membuat video demonstrasi untuk modul 7, yaitu web scraping dengan Beautiful Soup. Jadi untuk modul 7 ini, yaitu web scraping dengan Beautiful Soup, itu bisa dikerjakan setelah teman-teman menyelesaikan modul 6 ya, yaitu web scraping dengan Selenium. Nah, jika teman-teman sudah menyelesaikan modul 6, ingin mengerjakan modul 7, bisa langsung mengerjakan modul 7. Walaupun misalnya teman-teman belum selesai mengerjakan modul 5 atau modul 4, karena untuk modul 7 ini hubungannya adalah di modul 6. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi untuk pertemuan ini, yaitu web scraping dengan Beautiful Soup, perbedaannya dari Selenium adalah kita melakukan proses web scraping menggunakan tools bernama Beautiful Soup, dan untuk Beautiful Soup sendiri dalam proses web scraping-nya kita tidak perlu membuka Google Chrome untuk menampilkan halaman website yang ingin kita scraping. Berbeda dengan Selenium ya. Nah, terus tujuan dari praktikum ini adalah agar teman-teman bisa melakukan web scraping menggunakan lebih dari satu tools, yaitu teman-teman bisa menggunakan Beautiful Soup dan Selenium. Jadi tujuan web scraping sendiri adalah agar kita dapat mengumpulkan data atau informasi dari website dalam jumlah yang besar untuk diolah di proses selanjutnya ya. Oke, sebelum saya mendemonstrasikan untuk Beautiful Soup, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait dengan modul 5, yaitu instalasi dan konfigurasi MongoDB yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada banyak pertanyaan atau kendala dari teman-teman saat mengerjakan modul 5 ini, yaitu saat melakukan instalasi MongoDB. Saya akan arahkan ke VirtualBox. Jadi banyak dari teman-teman itu mengalami kendala saat melakukan instalasi MongoDB servernya ya. Jadi untuk installernya MongoDB server ini sudah teman-teman download, terus kemudian ingin melakukan instalasi pakai sudo apt install. Seperti ini. Nah, muncul error, the following package have unmet dependencies. MongoDB Org server depends libssl 1.1 but is not installable. Enable to correct problem. You have built broken package. Nah, ini maksudnya, jadi MongoDB Org server ini membutuhkan dependensi libssl 1.1 untuk menyelesaikan instalasinya. Nah, sebenarnya Ubuntu sendiri itu kalau misalnya ada dependensi yang kurang saat melakukan instalasi suatu program, itu secara otomatis akan melakukan instalasi dependensi tersebut. Jadi dependensinya secara otomatis akan di-download oleh Ubuntu, kemudian dilakukan instalasi dengan tujuan untuk menyelesaikan instalasi dari program atau aplikasi yang akan diinstal, kurang lebih seperti itu. Nah, kasusnya di sini libssl 1.1 ini tidak disediakan oleh Ubuntu lagi. Jadi saya akan menggunakan Ubuntu 23. Ubuntu 23 sudah tidak menggunakan libssl 1.1. Nah, libssl 1.1 ini sudah tidak disediakan oleh Ubuntu. Jadi untuk menyelesaikan problem ini, kita harus download terlebih dahulu melalui website ya, pakai perintah widget. Nah, ini adalah websitenya. Jadi ini websitenya sudah saya cantumkan ya di Word.
yang saya share lewat grup terkait eh, penyelesaian dari permasalahan ini. Jadi kita download dulu pakai widget. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita install pakai sudo apt sudo dpkg. Nah, untuk khusus dependensi seperti libssl kita menggunakan perintah dpkg ya, bukan apt. Ini kita install terlebih dahulu. Selanjutnya kita install ulang MongoDB-nya. Oke, instalasi berhasil berjalan dan kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, kebanyakan dari teman-teman ada yang juga sampai di tahap ini, yaitu menemukan pesan warning, download is performed on sandbox exclude as file, permission denied. Nah, ini teman-teman bisa abaikan saja. Jadi sebelumnya sudah saya coba untuk melakukan instalasi MongoDB dan muncul warning yang sama. Itu MongoDB-nya tetap berhasil diinstal ya. Oke, untuk mengetahui apakah MongoDB sudah berhasil diinstal atau belum, bisa kita cek pakai sudo systemctl status mongo. Nah, kalau misalnya menggunakan perintah systemctl ini, terus kemudian muncul informasi terkait dengan status servernya atau apakah aktif atau tidak, itu bisa dilihat apakah aktif atau tidak, maka DB servernya sudah berhasil diinstal. Nah, di tempat saya ini servernya sudah otomatis aktif ya, tapi ada beberapa Ubuntu itu yang servernya masih inaktif. Jadi setiap kali Ubuntu dinyalakan, servernya itu inaktif. Jadi perlu diaktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengaktifkannya itu pakai sudo systemctl start mongo seperti ini. Nah, berhubung punya saya sudah aktif, saya stop dulu, saya nonaktifkan dulu. Saya cek statusnya, nah statusnya inaktif ya. Nah, kalau inaktif seperti ini, kita jalankan pakai sudo systemctl start mode dan status. Nah, sudah aktif. Nah, setiap kali Ubuntu dinyalakan, pastikan cek status server MongoDB terlebih dahulu pakai sudo systemctl status. Kalau misalnya inaktif, langsung jalankan sudo systemctl start. Kalau misalnya aktif, nah bisa dilanjutkan di pekerjaan selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya coba saya stop dulu servernya. Saya akan buka Jupyter Notebook. Oke, saya jalankan.
Nah, ini di bagian ini agak lama teman-teman. Nah, biasanya di sini ada error ya atau kendala ya. Kalau misalnya terlalu lama seperti ini. Nah, ada juga teman-teman yang mengalami error ini ya. Time out after 30,000 millisecond after waiting to connect. Nah, ini maksudnya, jadi server MongoDB-nya itu masih inaktif. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu pakai cara yang sama. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah bisa jalan. Kita print skemanya. Kita tampilkan tabelnya. Nah, jadi kalau misalnya menemukan error yang sama seperti tadi, itu teman-teman harus start dulu ya servernya. Oke, saya balik lagi. Oke, jadi banyak juga teman-teman yang menanyakan, eh, ada beberapa, kalau misalnya menjalankan perintah Momo, kenapa kok tidak muncul tes seperti ini? Nah, jadi ini saya menggunakan Momos ya. Jadi berbeda dengan aplikasi Momo, cuman sama. Ini bedanya Momo dan Momos itu sama-sama digunakan untuk membuat suatu database atau tabel di MongoDB-nya. Nah, cuma perbedaannya itu dari tampilannya sama eh, perintah-perintahnya atau query-nya gitu. Jadi kalau yang di Momos ini ada tesnya. Nah, kalau yang Momo kan cuma tanda panah ini. Nah, sebenarnya sama aja. Terus misalnya kalau di Momos ini masuk info DBS ini kan muncul kayak eh, memori, jumlah memorinya. Nah, kalau yang di Momo kan tidak ada. Nah, sebenarnya yang di Momo itu tidak muncul, tapi sebenarnya itu isinya database-nya itu ada isinya sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak percaya itu coba cek isinya ya, pakai perintah use praktikum misalnya. Terus db count. Eh, sorry. Saya cek dulu collection-nya, collections. Nah, ini kan ada collection namanya BIOS. Nah, sebenarnya ini eh, database praktikum ini tidak kosong ya. Nah, itu teman-teman bisa cek kalau misalnya teman-teman buat database baru yaitu praktikum, terus teman-teman masuk buat collection baru, mengikuti tahapan yang ada di contoh laporan, terus pas begitu ditampilkan show collection ternyata muncul BIOS. Nah, berarti tandanya sudah tersimpan ya collections ya, dan menandakan kalau database-nya tidak kosong. Oke, terus saya cek jumlah baris yang ada di collection BIOS. Eh, sebentar, saya lupa. Nah, ini db db.bioscount. Nah, muncul 10.
Terus di saya ini kan ada tulisannya deprecated use count documents. Jadi kalau untuk mongos itu dia bisa menggunakan perintah count documents. Tetap bisa menggunakan count, muncul jumlah barisnya, cuman untuk yang baru itu menggunakan count documents. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan Mongo, itu cukup menggunakan dbBios count saja, tidak perlu menggunakan count documents. Karena kalau untuk Mongo sendiri belum menggunakan perintah count documents. Kurang lebih seperti itu. Jadi, pilih salah satu saja tidak apa-apa. Oke, jadi itu saja untuk praktikum modul 5 ya. Kalau misalnya ada kendala atau eh, yang saya praktekkan saat ini, saat teman-teman coba itu ternyata hasilnya berbeda atau masih ada kendala, bisa langsung hubungi saya ya melalui WhatsApp. Oke, saya langsung ke modul modul 7. Oke, jadi untuk melakukan web scraping dengan Beautiful Soup, kita harus install dulu library Python namanya request. Jadi library request ini dia menyediakan fitur untuk Beautiful Soup-nya. Pakai pip install request. Ya, jadi em, saya sampaikan lagi teman-teman. Jadi ada pip install, terus ada sudo apt install, terus ada lagi sudo dpkg min i. Ya. Jadi kalau pip install ini untuk instalasi dependensi punyanya Python ya. Dan kalau sudo apt itu dependensi punyanya Ubuntu. Nah, kalau dpkg min i itu juga sama, dependensi miliknya Ubuntu juga. Nah, untuk pip install ini bisa dilakukan kalau misalnya environment Anaconda-nya teman-teman itu sudah aktif. Nah, gimana caranya? Cara tahu environment Anaconda aktif kalau di terminal itu bisa dilihat di nama dalam kurung yang ada di sebelah kiri dari nama user kita. Kalau misalnya ada nama environment seperti ini, contohnya base, ini berarti menandakan environment Anaconda-nya aktif ya. Nah, eh, environment Anaconda aktif ini itu yang menyebabkan kita bisa buka notebook pakai perintah Jupyter Notebook. Nah, kalau misalnya environment Anaconda-nya nggak aktif atau nama base-nya ini nggak ada ya, cuma nama user aja, kita nggak bisa pakai perintah Jupyter Notebook ini. Nanti akan muncul pesan error kalau kita harus melakukan instalasi dependensi Jupyter Notebook. Dan ini berlaku juga untuk perintah pip install request ini. Oke, Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan buka langsung kita coding di Jupyter Notebook-nya. Nah, berhubung sudah saya buka Jupyter Notebook-nya, langsung saya arahkan ke Jupyter Notebook di modul 7. Oke, jadi halaman apa yang ingin kita scraping? Jadi halaman yang kita scraping adalah halaman Google Scholar punyanya Universitas Brawijaya. Jadi di sini halaman ini berisi daftar peneliti peneliti dengan afiliasi atau dengan eh, afiliasi Universitas Brawijaya ya. Jadi kita akan menyimpan data berupa nama peneliti, afiliasinya yaitu departemennya, terus departemen atau jurusannya, terus kemudian jumlah citasinya berapa. Oke. Dan kalau misalnya ingin kita scraping, kita harus melakukan inspect elemen terlebih dahulu untuk mengetahui eh, di mana informasi di mana informasi ini itu berada atau di mana informasi ini itu disimpan. Oke, kita inspect.
Nah, pilih yang ini ya. Pick an element from the page, terus arahkan ke tulisan yang ingin kita scrap. Nah, ini kita kan mau nge-scrap ini ya. Klik, klik. Nah, jadi di sini ada elemen div. Elemen div dengan nama kelas GSAIT. Terus di dalam elemen div dengan nama kelas GSAIT ini ada nama kelas GSAIAFF, EML, CBY. Nah, ini dia menyimpan afiliasi, terus verify email sama Sita Cited. Terus sama satunya itu GSAI name ini. Sabrina Amalia Lutfiana. Nah, ini kan nama pembuktinya ya. Jadi kita membutuhkan nama kelas ini untuk melakukan web scraping. Oke, saya kembali ke notebook. Oke, saya impor dulu library request sama Beautiful Soup-nya. Terus ini saya get URL Google Scholar-nya. Terus saya langsung pakai metode Beautiful Soup untuk ambil konten dari website Google Scholar-nya. Nah, nah, cek dulu teman-teman, isi kontennya apa nih? Kok di sini saya cek ya, ada tulisan Our system have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Nah, berarti ini kalau muncul seperti ini, berarti konten yang kita ambil itu diblokir oleh Google ya. Jadi Google itu Google itu kayak melihat kalau ada eh, lalu lintas internet yang tidak lazim saat kita membuka Google Scholar. Jadi intinya itu Google itu mengetahui kalau kita itu ingin melakukan web scraping ya. Terkadang Google itu bisa melakukan blokade kalau misalnya ada orang yang melakukan web scraping. Nah, gimana caranya kita mengatasi hal ini? Kita bisa pakai library Selenium ya, sesuai dengan tahap atau praktikum sebelumnya. Jadi kita akan mengkombinasikan Selenium dengan Beautiful Soup. Oke, kita import dulu library Selenium dan kita inisiasi Chrome driver-nya. Terus kita buka Google Scholar-nya. Oke, jadi halaman Google Scholar Web Universitas Brawijaya sudah dibuka melalui Google Chrome lewat Selenium. Terus selanjutnya kita pakai metode Beautiful Soup ya untuk ambil kontennya dari eh, Chrome driver yang sudah kita inisiasikan. Nah, oke. Berbeda ya teman-teman hasilnya. Jadi ini adalah konten yang sebenarnya ingin kita scrap ya, bukan bukan konten ini ya. Jadi ini adalah disclaimer ya. Nah, ini adalah konten yang ingin kita scrap. Terus selanjutnya kita cari dulu konten yang ingin kita simpan. Nah, tadi kan eh, saya balik lagi. Nah, tadi kan untuk informasi nama, terus kemudian jumlah citasi sama afiliasi kan ada di dalam elemen div dengan nama kelas GSIT kan. Berarti kita pakai nama kelas ini. Pakai sub find all. Jadi find all ini untuk menemukan semua baris dengan nama kelas GSAIT. Jadi kalau ini berhasil dilakukan, maka nanti variabel R2 ini itu isinya adalah data berupa tipe data list ya. Nah, jadi ini isinya. Terus kita ingin ambil salah satu baris saja, berarti pakai indeks ya. Kita tambahkan indeks. Nah, ini adalah satu baris informasinya.
Terus kalau misalnya ingin kita ambil, cukup teksnya saja, tidak perlu pakai tag HTML-nya, kita pakai .text. Klik. Nah, kita sudah dapat nama peneliti, terus ini afiliasinya, terus ini verified email, terus sama dengan dan jumlah citasinya. Oke. Kita ingin simpan nama peneliti, afiliasi, sama jumlah citasinya ke variabel array lewat eh, perulangan seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy paste aja ya. Jadi untuk di contoh laporan yang saya upload di Google Classroom itu sudah saya cantumkan untuk teksnya, teks kodenya. Jadi teman-teman bisa copy paste langsung ke Jupyter Notebook-nya. Oke, kita cek eh, daftar nama yang sudah kita simpan. Ini, oke. Jadi kelebihannya kalau pakai Selenium sama Beautiful Soup itu kita dalam melakukan proses scraping ini kita tidak perlu melakukan scrolling ya, seperti yang kita lakukan saat pertemuan sebelumnya ya. Jadi langsung otomatis dapat semua untuk datanya. Jadi ini sampai yang 4260 kita dapat. Nah, kalau misalnya kita next. Nah, ini kita next ini nanti linknya ini bakal beda, teman-teman. Jadi kalau misalnya linknya, kalau ingin kita scrap di halaman selanjutnya, itu kita ganti linknya. Oke, lanjut. Setelah itu kita tampilkan dalam bentuk data frame supaya enak dilihat. Oke, terus kita ingin hapus nama cited by-nya ini pakai perintah lambda x ini. Oke, terus kita tampilkan lagi. Nah, untuk cited by-nya sudah hilang. Terus kita cek tipe data dari setiap kolomnya. Nah, ini tipe datanya objek semua, terus sifatnya non-null. Jadi semua kolom itu punya datanya atau punya barisnya. Nah, terus terakhir data frame-nya kita simpan dalam bentuk file JSON. Nah, jadi file JSON ini akan disimpan di direktori yang sama tempat notebook Jupyter ini itu berada ya. Jadi ini contoh kalau di tempat saya itu file notebooknya itu ada di eh, folder dokumen di sini. Nah, otomatis nanti eh, file JSON yang isinya adalah data yang kita crawling, data yang saya crawling itu disimpan di folder yang sama tempat file notebook yang saya pakai. Jadi di folder dokumen. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk tugas ini saya beri deadline sampai hari Kamis ya minggu depan. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan modul-modul sebelumnya mungkin yang bagi yang belum selesai. Jadi masih ada waktu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada kendala atau error terkait modul-modul sebelumnya atau modul yang di pertemuan sekarang ini, bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Oke, sekian teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.